Jadi kita kembali ke Erlangga Hartarto Cup ini ya. Jadi tadi masing-masing klaster antar kabupaten itu akan bertanding di provinsi. Juara-juara provinsi nanti akan dipertandingkan di tingkat nasional untuk mencari yang terbaik, kemudian akan dipertandingkan juga untuk umum. Kita lihat saling mengukur masih seperti yang saya katakan tadi, kita lihat cara bertandingnya Abdul Muiz, dia lebih menerima ya. Iya. Hunter kemudian attack, lebih inline mainnya, lebih lurus. Sementara Aziz yang memanfaatkan footworknya dengan baik. Aziz mencoba menekan Aziz ke masih serangan-serangan. Oke, kombinasi yang baik dari Abdul Aziz. Pergerakan Aziz membuat sulit juga ya bagi Abdul Muiz untuk menyerang Abdul Aziz ya. Iya. Aziz selalu bergerak kiri dan kanan. Ini Aziz juga paham ya, mungkin pukulan-pukulan Muiz tadi. Iya, betul. Anda katakan Bung, memang dia meninggalkan serangan-serangan powerful dari Abdul Muiz dengan cara bergerak kiri dan kanan. Oke, Lokik manis sekali. Saya bagus sekali pertahanan dari Abdul Muiz. Oke, Lokik sambut dengan serangan pukulan dari Abdul Aziz. Wah, itu yang saya katakan andalan dari Abdul Aziz. Tetapi apabila tendangan itu ya, mengenai sasaran, itu tidak bisa dipoin. Karena dia jatuh, penembakannya hilang. Jadi harusnya dia tetap dalam keadaan berdiri ya. Ya, Abdul Muiz hilang kesabaran menghadapi pergerakan dari Aziz. Salah satu cara yang dilakukan dulu adalah untuk mencoba memojokkan Abdul Aziz ya. Iya. Menjebak dia di pojok ring untuk bisa melakukan serangan-serangan. Iya, saling menendang. Oke, sebuah luar biasa. Ya. Kita melihat tadi ada pukulan jab ya dari Muiz yang sedikit mengenai Aziz. Kalau saya lihat dari sudut pandang saya sini, Bung Zuli, terlihat memang mengenai wajah, tetapi memang terlihat juga tadi Aziz itu sedikit mundur karena pukulan. Apakah itu bisa menjadi poin? Jadi pukulan itu terlihat adalah pukulannya mendarat dengan bersih itu ketika ada efek mundur ya mundur. Tapi kalau pukulan masuk tapi tidak ada efek mundur, itu pasti kemungkinan besar pukulan itu meleset. Itu bisa di poin. Tapi kalau tadi membuat lawan terdorong ke belakang, apabila itu bersih tanpa terhalang tangan, itu bisa mendapatkan poin. Dan yang paling penting adalah semua serangan dilakukan dengan powerful ya. Iya. Tanpa tenaga yang penuh juga tidak akan mendapatkan poin meskipun kita masuk sudah. Abdul Muiz nampaknya masih mencoba untuk mengurung Abdul Aziz di ronde pertama. Dan Abdul Aziz juga cukup pintar kedua. Apakah upaya yang akan dilakukan oleh Muiz ini berhasil di ronde kedua? Kita lihat. Salah satu caranya adalah ya memang harus mengurung Abdul Aziz di pojok. Iya. Supaya Muiz bisa melancarkan serangan-serangan powerfulnya. Oke. Tapi sementara itu Aziz juga memang begitu lincah juga ya. Cukup pintar ya. Cukup pintar dan lincah. Oke, stop time. Perbaikan untuk head guard. Five. Belum kelihatan ya pukulan-pukulan yang berarti ya. Baru tendangan-tendangan, tapi saya belum lihat pukulan-pukulan yang begitu begitu apik gitu. Masih coba mengukur-ukur. Ya, low kick yang bagus dari Aziz disambut high kick dari Abdul Muiz. Jadi kemampuan menjaga jarak itu juga sangat penting ya, agar pukulan itu bisa lebih efektif gitu. Jadi ketika fighter dalam kondisi rapat atau clinch, itu biasanya hampir tidak ada pukulan atau serangan yang bisa dipoin karena jaraknya tidak tepat untuk mendapatkan poin. Mengurangi kriteria untuk dinilai sebagai pukulan yang bisa dipoin gitu. Jadi jarak tembak itu juga harus penting di kickboxing.
Seperti contohnya strike. Kita melakukan strike apabila siku kita terlipat setengah itu tidak di poin. Ya, Memang harus lurus. Tidak telak juga pukulannya ya. Oke, percobaan 360 tadi gagal dari. Oke, low kick yang manis dari Aziz. Betul-betul di sini Aziz mengandalkan kelincahan kakinya ya untuk gerak kiri dan kanan untuk mengembangkan satu demi satu poin. Ya. Tadi ada beberapa serangan yang dilancarkan ke bawah lutut ya. Itu sebenarnya adalah sebuah pelanggaran ya. Mungkin wasit tidak melihat ya. Jadi kembali saya ingatkan bahwa untuk disiplin low kick, serangannya dilakukan di atas lutut. Ya. Tidak boleh menyerang lutut bahkan ke bawahnya, hanya di atas lutut. Luar dan dalam ya, paha luar dan dalam boleh. Oke, front kick yang gagal. Ya, kombinasi low kick strike dari Abdul Muiz. Ya, nampaknya upaya dari Muiz untuk Sebuah spinning hook kick yang gagal. upaya tadi dari Muiz untuk memojokkan begitu ya Aziz memang dibaca juga oleh Aziz ketika sudah hampir ada di sudut dari ring begitu ya. Sudah bisa Aziz pun menghindar dengan cepat. Tentunya Aziz tahu resikonya ya apabila Muiz berhasil mengurung dia di pojok ring, nah itu resikonya sangat besar. Karena saya bilang tadi power pukulan dan serangan dari Muiz ini sangat besar ya. Iya. Jadi Aziz harus menghindari itu memang. Dan terlihat di sepanjang ronde berlangsung ya bahwa memang Muiz ini terlihat lebih depresi juga nampaknya. Tapi ia tetap menahan juga agar tidak terpancing emosi, akhirnya membuka celah. Iya. Saya pikir strategi yang baik dari Aziz ya. Iya. Untuk menguasai permainan gitu ya. Andai Aziz masih bertahan dengan strategi ini, saya pikir dia bisa mengungguli Muiz. Ronde ketiga. Round 3. Last round. Apakah masih berhasil nggak Muiz memojokkan Aziz? Oh. Ya, sebuah middle kick. Oh, meleset. Op. Oke, kita mulai lagi. Tersisa waktu sedikit untuk kedua saling mencari poin ya. Iya. Dan yang cantik dari Aziz masih berada di upaya tadi bagi kedua kickboxer ini. Masih dengan strategi yang sama dua-duanya. Aziz pun sejauh ini masih bisa menghindari saja ya Bung, nampaknya untuk melepaskan serangan-serangan yang cukup telak juga masih belum terlihat. Betul. Iya. Cerdas sekali permainan Aziz. Dia mencoba memancing serangan dari Muiz pada saat dia berjalan ya. Ketika Muiz meletakkannya di bawah, Aziz melakukan serangan ke arah paha. Ya, masih serangannya agak kelihatan Muiz agak sedikit putus asa di sini. Ya, block kick masih ke blok. Kita lihat Abdul Muiz mulai putus asa ya. Iya. Karena memang berusaha untuk mengurung Abdul Aziz tapi belum berhasil. Permainan seperti yang dilakukan oleh Abdul Aziz ini butuh endurance yang sangat bagus. Apabila tidak memiliki kardio dan endurance yang baik, permainan seperti Aziz ini akan menguras energi yang sangat besar ya. Iya. 10 detik terakhir. Ya, bagus sekali strategi dari Aziz. Oke. Strike tadi nampaknya dari Muiz. Luar biasa, 10 detik terakhir saling mencari nilai-nilai terakhir.
Bagus. Ini karena memang kedua kickboxer saling beradu strategi terlihat jelas tentunya Bung Zuli di pertandingan kali ini, yang membuat tentunya pemenang juga lagi-lagi masih akan sulit untuk bisa ditentukan. Saya melihat anak-anak kita ini sudah mulai paham bagaimana strategi bermain kickboxing ya. Iya. Jadi kalau orang yang paham tentang kickboxing saat ini ya seperti itulah bermainnya. Iya. Karena yang adalah Dan poin. untuk partai low kick senior dimenangkan oleh sudut biru. Ternyata Abdul Muiz yang memenangkan pertandingan kelima di low kick 63 kg. Abdul Memang Muiz terlihat dari lebih Lampung. Jadi agresif di serangannya karena ia dalam powerfulnya tadi berhasil